Halo, ketemu lagi dengan saya Clara Heti Primasari. Kali ini dalam mata kuliah Prinsip Pemrograman dan kita masuk dalam materi algoritma dan notasi algoritma. Yuk kita mulai. Yang kita pelajari hari ini antara lain yang pertama aksi, pola, dan algoritma, kemudian contoh permasalahan algoritma, dan yang terakhir notasi algoritma. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama ya. Apa itu aksi? Aksi adalah kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas dan menghasilkan efek neto. Nah, efek neto ini diketahui dengan membandingkan keadaan awal dan akhir setelah pelaksanaan aksi, teman-teman. Suatu aksi terjadi pada selang waktu terbatas dari T0 dan berakhir pada T1. Efek neto dari aksi dapat dipahami dengan membandingkan keadaan pada T0 dan T1. Apakah terjadi perubahan atau tidak? T0 merupakan keadaan awal sebelum algoritma dijalankan, sedangkan T1 merupakan keadaan akhir setelah algoritma dijalankan. Setelah mengetahui pengertian aksi, yuk kita lihat contoh dari aksi. Misalnya, ibu mengupas kentang untuk makan malam. Nah, dari aksi tadi timbul pertanyaan, kentangnya harus dibeli dulu atau sudah ada di dapur? Kentangnya dimasak atau tidak? Kalau dimasak, digoreng, direbus, atau dibakar? Karena dari aksi tadi timbul banyak pertanyaan, maka dari itu perlu adanya batasan untuk kondisi awal dan akhir yang ingin dicapai. Nah, ini digunakan untuk merencanakan efek neto yang diinginkan. Jadi misalnya dari aksi tadi, kita tetapkan dulu batasannya. Misalnya T0 kentangnya sudah di keranjang di dapur, dan T1-nya kentang dalam keadaan terkupas di panci dan siap dimasak. Sehingga setelah kita tetapkan T0 dan T1-nya, kita bisa menyusun algoritma mengupas kentang nih. Jadi pertama ibu mengambil keranjang kentang dari rak, lalu mengambil panci dari lemari, mengupas kentang, lalu mengembalikan keranjang kentang kembali ke rak. Setiap kejadian memiliki pola tingkah laku dalam pemrosesannya. Sebagai contoh, yang pertama, semisal pada hari Senin, ibu mengupas kentang untuk makan malam, dan yang kedua, pada hari Minggu, ibu mengupas kentang untuk makan malam lagi. Jika diamati, walau pengupasan di hari yang berbeda, tetapi proses pengupasan kentang pastilah memiliki kemiripan dan menjadi sebuah pola. Menyelesaikan masalah pasti akan diadaptasi dari pola-pola yang mungkin mirip dan serupa dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan mengamati pola-pola tersebut akan membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya, apa itu algoritma? Algoritma adalah sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang jelas atau unambiguous dan terbatas untuk mencari solusi suatu masalah. Algoritma sebenarnya merupakan suatu cara, bukan hasil atau solusi. Dari suatu masalah nyata, kita bisa membuat algoritmanya. Kemudian algoritma tersebut bisa kita terapkan ke komputer dengan membuat suatu program komputer. Nah, program komputer tersebut bisa kita gunakan untuk mengolah data input ya, dan menghasilkan keluaran atau output. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari seperti petunjuk untuk merajut kain, resep masakan atau kue, manual dari sebuah peralatan elektronik, dan lain-lain. Jadi, suatu algoritma bisa mengubah input menjadi output yang berbeda. Ini bisa dimisalkan dengan semisal algoritma itu adalah resep dan alat masak, dan inputnya adalah bahan-bahan memasak, dan
outputnya adalah masakan yang dihasilkan. Berikutnya, contoh permasalahan algoritma yang terkenal. Kita akan coba pecahkan masalah menara Hanoi, yaitu dengan memindahkan kepingan dari posisi 0 ke 2 dengan bantuan posisi 1. Terdapat ketentuan tertentu bahwa kepingan kecil harus berada di atas kepingan besar. Yuk kita coba buat algoritmanya. Yang pertama, pindah kepingan kuning ke posisi 2. Lalu, pindah kepingan merah ke posisi 1. Pindah kepingan kuning ke posisi 1. Pindah kepingan biru ke posisi 2. Pindah kepingan kuning ke posisi 0. Pindah kepingan merah ke posisi 2. Dan terakhir, pindah kepingan kuning ke posisi 2. Dengan demikian, terdapat 7 langkah minimum untuk menyelesaikan permasalahan menara Hanoi. Berikutnya, apa itu notasi algoritma? Notasi algoritma adalah alat untuk menuangkan rancangan prosedural sehingga mudah diubah ke bahasa pemrograman tertentu. Terdapat 3 komponen notasi algoritma, yaitu judul, kamus, dan algoritma. Judul berisi nama algoritma dan penjelasan spesifik tentang algoritma. Kamus mendefinisikan semua nama konstanta, nama variabel, nama tipe, nama fungsi, dan nama prosedur. Algoritma berisi nama algoritma dan penjelasan spesifik tentang algoritma. Berikut ini adalah contoh notasi algoritma dari program menghitung jarak. Kita bisa lihat di situ ada 3 baris. Baris paling atas adalah bagian judul, bagian tengah adalah kamus, dan yang paling bawah adalah algoritma. Untuk bagian judul, kita tentukan dulu judul algoritmanya apa. Karena tadi kasusnya adalah menghitung jarak, maka kita tuliskan menghitung jarak. Dan karena ini bentuknya nanti akan dibuat dalam bentuk program, maka tulislah program menghitung jarak. Berikutnya, kita berikan deskripsi dari algoritma yang akan kita buat. Deskripsi berupa penjelasan seperti menghitung jarak yang ditempuh sebuah kendaraan, dan jangan lupa selalu masukkan proses, lalu output atau keluaran dari algoritma tersebut. Berikutnya kamus. Pada kamus, berikan daftar variabel-variabel yang terlibat dalam algoritma menghitung jarak. Di situ ada kecepatan, waktu tempuh, dan jarak, dan disimbolkan dengan V, T, dan S. Jangan lupa beri satuan atau tipe datanya ya teman-teman. Terakhir, bagian algoritma, berikan cara-cara penyelesaian algoritma menghitung jarak pada bagian ini, yaitu diawali dengan input kecepatan dan waktu tempuh, kemudian perhitungan V kali T untuk mendapatkan jarak tempuh, dan yang terakhir menampilkan S. Kira-kira itu saja materi dari saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf bila masih terdapat kekurangan.